Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, kembali bersama saya Romo Kristoforus Harilyong. Kita akan merenungkan Sabda Tuhan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, di mana bacaan Injil diambil dari Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 42. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Tuhan Yesus mengatakan demikian dari dalam bagian bacaan Injil hari ini. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat. Merenungkan bacaan Injil hari ini, pertama-tama yang mau saya katakan adalah demikian. Pertama-tama, mari kita mempunyai pandangan yang positif terhadap orang lain. Kita melihat orang lain, alangkah indahnya kita melihat, memandang, atau katakanlah menilai orang lain dari sudut pandang yang positif. Kita tidak mau melihat hal-hal negatif dalam diri orang itu. Yang kita lihat adalah yang positif. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau Anda selalu melihat hal-hal yang negatif dalam diri orang lain, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya bagi kita. Pertama, membuat diri kita capek sendiri. Selalu kita terfokus pada kejelekan, kejahatan orang lain, yang akhirnya membuat kita itu terbelenggu, tidak bebas, tidak lagi merdeka sebagai anak-anak Allah. Karena kita sepertinya terpenjara oleh kejahatan orang itu. Ngapain? Untuk apa mempunyai sikap seperti itu? Alangkah indahnya, alangkah baiknya bila kita dalam kehidupan ini bisa memandang orang lain secara positif. Oh, orang ini nilai positifnya ini. Oh, si B ini nilai positifnya begini. Ini juga menjadi kekayaan bagi kita. Kalau kita memandang secara positif, secara baik, maka pikiran kita, hati kita, apa yang kita katakan juga baik. Karena kita mendapatkan asupan, katakanlah, masukan yang positif, yang baik-baik. Tetapi kalau kita memandang orang lain negatif terus, si A ini jahat, si B ini curang, si C ini cerewet, si D ini suka korupsi, si E itu mata keranjang, suka nyeleweng. Rasa-rasanya nggak nyaman dalam hidup ini. Dan jangan-jangan itu bisa menimbulkan hal positif juga. Kita mendapatkan, kita memakan hal yang negatif yang masuk ke dalam diri kita. Untuk apa kita memandang orang lain melulu dari sudut pandang yang negatif? Mari kita memandang dari sudut pandang yang positif. Itu yang pertama. Hal yang kedua, ini bahayanya, dan ini bisa membuat kita dicemooh, ditertawakan oleh orang lain. Kalau kita memandang orang lain itu negatif, jeleknya, ya, katakanlah tadi seperti saya bilang, si A itu suka korupsi, si A itu jahat. Ya, saya hanya mau mengatakan apa manfaatnya bagi kita, apa manfaatnya bagi saya. Tapi kalau kita memandang si A itu jelek, korupsi, katakanlah demikian, orang lain memandang kita juga sama, ya. Bahkan boleh dibilang saya memandang si A itu korupsi, tetapi kejahatan yang sebenarnya saya lakukan, tetapi saya sembunyikan, kekeliruan atau dosa yang saya lakukan bisa saja lebih berat daripada si A itu. Bisa saja yang dia lakukan adalah kesalahan yang ringan, tapi yang saya lakukan adalah kesalahan yang berat. Kita membicarakan si A, orang lain itu, entah siapapun juga, mengenai salahnya, dan bisa saja katakanlah salahnya itu kecil, salahnya itu ringan. Salahnya kita atau kesalahan kita jangan-jangan lebih berat, jangan lebih besar itu. Kan kita malu itu, ya. Yang jadi malu itu kita sendiri, yang lebih malu itu saya sendiri. Lebih baik
Yang mesti kita lakukan adalah saya merefleksikan ke dalam diri saya mengenai tindakan-tindakan saya, perbuatan saya, perkataan saya, perilaku saya yang terjadi, yang keluar dari dalam diri saya setiap hari. Apakah perkataan saya sudah benar? Apakah perkataan saya sudah baik? Apakah perkataan saya sudah menunjukkan kasih? Begitu juga dengan perbuatan kita. Apakah perbuatan kita itu sudah benar? Apakah perbuatan saya itu sudah mengikuti ajaran Tuhan Yesus? Apakah yang saya lakukan itu, yang keluar dari dalam diri saya, sungguh menunjukkan kasih kepada orang lain, memberi kepedulian kepada orang lain, mau berbela rasa kepada orang lain, mau bersikap adil kepada orang lain? Apakah perbuatan saya sungguh mencerminkan ajaran Kristus dalam kehidupan ini? Kita nggak usah menilai orang lain. Nanti kita malu sendiri. Jangan-jangan saya lebih bejat, saya lebih berdosa, saya lebih bersalah daripada orang lain. Maka dari itu, lihat ke dalam diri kita sendiri. Kita nilai diri kita, jangan menilai orang lain dulu, tapi menilai ke dalam diri kita, saya ini bagaimana saat ini. Dan menurut saya, kalau seandainya di situ kita melihat, oh saya itu punya dosa, dosanya ini. Oh iya, saya punya salah, salahnya itu ini. Nah, itulah dia kesempatan yang baik bagi kita untuk bertobat, untuk membalik arah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Intinya adalah membuat hidup kita ini bermakna, berarti bagi orang lain, membuat hidup kita ini berdasarkan kasih, berdasarkan kebenaran, berdasarkan kebaikan. Jangan sampai kita ini dinilai oleh orang lain sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, kok tindakan kita jelek, kok tindakan kita jahat, kok kita ini seperti orang bejat, atau dengan bahasa Tuhan Yesus selanjutnya, kok kita ini seperti orang munafik. Ya, orang munafik. Kita selalu ngomongin orang lain jelek, nggak taunya diri sendiri jauh lebih jelek. Kita omongin orang lain yang penuh dengan dosa, diri kita juga jauh lebih banyak dosanya. Itu refleksi ke dalam diri kita, perbaiki diri kita, perbaiki hidup kita, supaya hidup kita ini sungguh menjadi orang Kristiani yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Dan mari kita mau jujur di hadapan Tuhan, mau terbuka di hadapan Tuhan. Dan yang penting sekali adalah kita terbuka di hadapan Tuhan untuk diperbaiki oleh Tuhan. Artinya apa? Kalau kita punya dosa, itu ibaratnya mesin, kita ini lagi rusak. Kalau kita bersalah, ibaratnya mesin, kita ini lagi rusak. Tapi kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya kita ini diperbaiki. Tuhan membantu kita supaya Tuhan bersama dengan saya, bersama dengan kita memperbaiki apa yang jelek, apa yang negatif yang ada di dalam diri kita. Itulah yang lebih bermanfaat yang bisa kita lakukan daripada kita memandang orang lain secara negatif. Tetapi hati-hati, diri kita pun jangan-jangan tersimpan kejahatan yang begitu besar lagi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari dalam kehidupan ini kita sungguh bisa melakukan yang baik, bisa melakukan yang benar. Jangan keluarkan dalam diri kita hal-hal yang jelek. Jangan kita keluarkan dalam diri kita ini hal-hal yang jahat. Jangan kita mengeluarkan dosa dalam diri kita ini. Apalagi kalau kita sebagai orang-orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, kok dikenal sebagai orang yang jahat, sebagai koruptor, sebagai tukang selingkuh, pembohong, penipu, orang yang sombong, orang yang angkuh. Itu saya pikir balok yang ada di dalam diri kita, balok yang ada di dalam mata kita yang harus kita cabut. Hawa nafsu, kedengkian,
kebencian, dendam, itulah dia balok-baloknya. Temukan, lihat balok apa itu yang ada di dalam mata kita, balok apa itu yang ada di dalam hati kita, balok apa itu yang ada di dalam pikiran kita. Kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan membantu kita untuk bisa mencabut balok itu terlebih dahulu. Kita nggak usah mau mencabut selumbar, tapi mari kita cabut dulu balok yang ada di dalam mata kita, pikiran kita, hati kita, yang membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, biarlah Tuhan membantu menguatkan kita, Roh Kudus menerangi kita, dan kita bisa tampil hidup sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Amin.